Selamat datang di dunia kegelapan. Apakah Anda siap untuk memasuki alam gaib, mengungkap misteri, dan merasakan kengerian yang menggigit? Masih di channel Chong Juli, kita akan menjelajahi cerita-cerita menyeramkan, hantu-hantu yang tersembunyi, dan rahasia-rahasia gelap yang menghantui pikiran kita. Jangan lupa untuk terus berlangganan dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan momen-momen ketika membuka pintu menuju ketidaknyamanan dan ketakutan. Siapkan diri Anda, karena kita akan menggali lebih dalam ke dalam bayangan-bayangan yang tersembunyi di balik layar malam. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam alam gelap yang menanti. Sebuah kisah dari akun X @ceritasetan. Jika kalian ingin membacanya, nanti saya sertakan link di deskripsi. Langsung saja kita mulai cerita. Santet loro jiwo, lanang menang milih, wedok menang nolak. Namaku Anis. Aku tinggal di Sumatera. Kejadian ini aku alami setelah menikah. Tapi jauh sebelum itu, ketika masih sekolah, ada lelaki yang pernah suka sama aku. Namanya sebut saja Bowo. Awal mula kita dekat ketika ibuku jatuh sakit karena kecelakaan. Dikarenakan jarak sekolahan dengan rumahku jauh, aku gak bisa pulang buat jenguk ibuku. Dari sinilah aku meminta tolong Bowo untuk datang ke rumahku untuk melihat kondisi ibuku. Itu dikarenakan rumah kita memang dekat. Pucuk dicinta ulam tiba. Bowo yang kebetulan memang ada perasaan, dia mau-mau aja aku suruh datang ke rumah buat lihat kondisi ibu. Dan Bowo mengajak ibunya untuk menjenguk ibuku. Sesampainya di rumah, Bowo langsung video call. Di sana aku agak kaget karena ternyata ibu kita sudah saling kenal dan dekat. Istilah kata seperti sahabat yang lama gak ketemu. Ketika mereka pulang, tiba-tiba Bowo telepon lagi. Dia bilang ke aku kalau mau menjadikan aku sebagai adik dan saudaranya. Karena kebetulan ibunya Bowo ini gak punya anak cewek. Awalnya aku tolak dengan alasan takut kalau nanti ada perasaan dan salah satu dari kita akan terluka. Tapi si Bowo ini keras kepala dan bilang kalau kita harus tetap jadi saudara dan adik kakak dan gak boleh pakai perasaan. Nah, di situ aku baru mau dan menerima keinginan Bowo. Dan sejak saat itu 2018 hingga 2021 kita dekat. Dari tahun itu pula si Bowo ini nggak pernah nyerah buat nyatain perasaannya. Tapi aku masih kekeh sama pendirianku. Aku tetap nolak Bowo. 2019 bapaknya Bowo meninggal. Dan pesan terakhir yang dititipkan oleh Bowo adalah, kamu menikahlah dengan Anis, karena hanya dia yang tahu baik buruknya keluarga kita. Dengan itu, obsesi Bowo untuk mendapatkanku semakin menjadi-jadi. Apapun dilakukan sama Bowo. 2021 aku sampai dengar kabar kalau Bowo itu terlalu pede. Bowo sampai kowar-kowar ke orang-orang terdekatnya kalau aku adalah pacarnya. Dan dia selalu memamerkan ke teman-temannya. Setiap aku pulang ke rumah,
Bowo ini selalu datang dan membawakan jajan atau makanan kesukaanku. Padahal sudah berkali-kali aku tolak, dan dia menganggap kalau tidak terjadi apa-apa. Di situ aku berpikir, kalau Bowo ini berjiwa besar, tapi ternyata salah dugaanku. Awal 2022 adalah kemunculan semua permasalahan. Aku sudah lulus sekolah dan kenal dengan laki-laki yang cukup mapan. Sebulan kenal, aku langsung dilamar. Karena kabar itu, Bowo naik pitam. Dia seperti cacing kepanasan. Hari itu juga aku ditelepon Bowo. Dia marah-marah dan nangis sejadi-jadinya. Bahkan tak hanya aku aja, tapi orang tuaku juga. Bowo menyalahkan orang tuaku karena menerima lamaran dari laki-laki itu, dan dia menyuruh untuk membatalkan. Kurang lebih 2 jam drama di telepon itu. Maaf, tolong ikhlaskan aku dengan orang lain. Seperti itulah pesan yang aku kirim ke Bowo ketika aku sedang bingung. Semakin terbakar, Bowo sampai mencari tahu tentang calonku itu. Bahkan sampai menyuruhnya untuk membatalkan pertunangan dan akan mengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkan. Tapi calonku menolak. Setelah kejadian pertengkaran itu, Bowo sudah tidak menghubungiku lagi. Aku beranggapan kalau Bowo sudah bisa ikhlas. Tapi ternyata salah besar. Justru di situ Bowo bergerilya mencari dukun untuk menyantet. Ketika lebaran, tiba-tiba Bowo menghubungiku. Katanya dia sudah ikhlas dan tidak mau kehilangan seseorang yang sudah dianggap sebagai adik. Masuk di bulan Mei, aku menikah. Tapi seminggu sebelumnya, Bowo datang ke rumah untuk menyampaikan pesan kepada ibuku. Kurang lebih seperti ini. Tadi waktu kamu ke belakang bikin minum, dia bilang gini, aku biarkan dia menikah. Besok paling lama setahun dia bisa bertahan dengan suaminya. Setelah itu, dia akan kembali kepadaku. Masuk di hari pernikahan, semua lancar dan tidak ada kendala apapun. Tapi malamnya, setelah acara selesai, Bowo tiba-tiba datang. Dia memberi pesan sekaligus ancaman. Kurang lebih seperti ini. Jaga dia. Kalau kamu sakiti dia, aku takkan tinggal diam. Di sini semua masih baik-baik saja. Tapi setelah 3 minggu pernikahan, aku mulai sering bertengkar. Dan itu berbulan-bulan. Hingga pada bulan berikutnya masih di tahun 2022, aku menemukan tanah kuburan di dalam kamar. Tak hanya itu saja. Yang tiba-tiba saja ada belatung, bangkai burung, cicak, dan kelabang. Yang paling aneh di sini adalah warna cicaknya. Cicak itu berwarna putih, tapi jeroannya kelihatan. Hal itu membuatku dan suami jadi khawatir dan was-was. Aku jadi teringat dengan kata-kata Bowo sebelumnya. Karena hal itu, aku balik ke kampung halaman. Kita cari orang yang bisa menolong. Sampai akhirnya kita mendatangi 3 orang ustadz, 1 ustazah, dan 3 orang pintar. Semua orang itu melihatnya sama. Kalau aku sedang dikirim santet, seperti biasa, kita diruqyah dan diberi air doa. Reaksi pertama pas aku meminum air itu, aku merasakan demam, muntah-muntah yang sampai berwarna hijau. Sedangkan suamiku dia hanya merasakan gejala ringan saja. Dari semua ritual itu hanya mampu bertahan hingga 10 hari saja. Karena setelah itu berlanjut lagi keanehan yang semakin parah. Dimulai dari barang yang tiba-tiba saja bisa pindah tempat,
Genteng rumah ribut seperti ada yang melempar pasir. Tiba-tiba ada yang berjalan di atap rumah. Suara ketawa perempuan dan binatang cicak yang jika dibunuh langsung hilang. Lalu masakan yang tiba-tiba saja langsung basi dan peliharaan yang selalu mati. Di situ kita belum putus asa. Kita kemudian cari ustadz lagi untuk ruqyah. Sampai si ustadz itu bilang, "Saya hanya mampu meruqyah 3 kali. Jika tidak berhasil, silahkan lanjutkan dengan guru saya." Ketika di ruqyah, aku ngerasain gatal-gatal. Gatalnya itu benar-benar beda. Aku garu-garu sampai pandanganku gelap dan tiba-tiba pingsan. Kata suamiku, aku marah saat dipegang. Bahkan sampai ngata-ngatain ustadznya. Butuh waktu 2 jam sampai aku benar-benar sadar dan tenang. Nanti 2 hari lagi di ruqyah ulang sekalian rumahnya, kata Pak Ustadz. 2 hari kemudian, Ustadz datang dengan membawa minyak kasturi, bubuk daun bidara, dan ranting pohon bidara. Saat diruqyah dan minyak kasturi itu didekatkan di hidung, aku langsung mual, marah, dan gatal-gatal lagi. Dan di situ aku gak sadar lagi. Kata suamiku, di ruqyah yang kedua ini aku sudah mau berinteraksi. Sosok yang ada di dalam tubuhku bilang kalau dia disuruh untuk menghancurkan rumah tanggaku. Dan ada satu sosok lagi yang ditanam di dalam perutku. Katanya dia disuruh untuk membunuh dan memakan calon bayi jika aku hamil. Di situ kita disuruh untuk tetap sholat, zikir, pagi, petang, dan ngaji. Sampai si ustadz tadi bilang kalau kita juga disuruh untuk mencari ustadz lain kalau sampai ini nggak berhasil. Nah, setelah itu aku bilang ke suami kalau kita istirahat dulu sebelum mencari ustadz lain. Karena aku benar-benar ngerasain yang badanku tuh sakit luar dalam. Selama kita gak ruqyah, muncul hal aneh yang baru. Seperti aku sering melihat sosok Bowo. Dan ketika aku lagi berhubungan dengan suamiku tiba-tiba berubah jadi sosok Bowo. Aku melihat suamiku semakin jelek dan benci. Dan di situ suamiku sampai yang benar-benar takut karena tiba-tiba dia lihat aku senyum-senyum licik sendiri. Bahkan aku sampai mencekik suamiku dan itu aku gak sadar. Aku keguguran pertama di bulan 10 tahun 2022. Janinku tiba-tiba keluar sendiri. Aku down banget saat itu. Rasanya nggak karuan. Butuh waktu lama buatku untuk bangkit. Dan di bulan 11 kita coba keluar kota untuk berobat. Tempat berobat kali ini direkomendasi oleh teman suami. Lumayan jauh waktu itu. Sebut saja Pak Haji. Ketika tiba di sana, pas perutku dipegang, itu rasanya perih banget. Setelah itu kita cari penginapan. Karena jarak dari sini ke rumah itu sekitar 7 jam perjalanan. Awalnya setelah dari Pak Haji, itu nggak ada reaksi. Tapi malamnya aku benar-benar merasakan menggigil kedinginan dan perutku sakit banget. Katanya nggak apa-apa karena itu memang reaksinya. Besoknya, ketika aku sudah baikan, kita pulang. Hanya saja kita tetap tidak merasakan ada perbedaan selama berobat ke sana kemari. Dan setiap kita bertengkar, si Bowo itu pasti tahu. Sampai kita benar-benar capek karena berobat nggak kunjung ada perubahan. Jadi kita putuskan untuk kembali berobat di awal tahun 2023. Di tahun itu kita putusin untuk balik kampung halamanku dan berobat ke ustazah. Nah, ini benar-benar di luar nalar. Jadi ketika aku diberi air doa dan disuruh untuk diciprat-cipratin ke seluruh area rumah, tiba-tiba rumahku berasap.
benar-benar berasap seperti habis kebakaran, tapi nggak ada apinya. Dan alhamdulillahnya setelah itu banyak perubahan. Masuk di bulan keempat, aku dapat kabar kalau ibuku masuk rumah sakit karena mikirin masalah yang lagi aku alami itu. Pas aku balik ke rumah buat jenguk ibu, ibu bilang untuk berobat ke orang pintar di daerah sana. Orangnya cukup disegani di lingkungannya. Dan saat sampai di rumahnya, aku cuman disuruh untuk membuat ramuan dari kunyit kelapa tua dan telur ayam kampung, dicampur jadi satu. Memang rasanya nggak karuan. Dan ternyata di bulan 5 setelah lebaran, aku dapat kabar kalau Bowo dipecat karena ketahuan mencuri uang di tempat dia bekerja. Dan faktanya, dia butuh uang banyak selama ini untuk bolak-balik ke dukun untuk melakukan perbuatan itu ke rumah tanggaku. Tapi sialnya si Bowo di bulan ke-6 dia dapat kerjaan lagi. Dan itu pas banget kalau aku lagi hamil dan sudah berusia 11 minggu. Malamnya pas aku tidur, aku mimpi bertemu sama sosok nenek tua bungkuk bawa tongkat. Dia jalan ke arah tidur, lalu mengelus-elus perutku. Ketika itu aku gak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa ngeliatin sosok nenek itu. Gak lama setelah itu, dia kayak membaca sesuatu. Saat itulah perutku tiba-tiba sakit banget, perih. Pokoknya rasa sakit itu campur jadi satu di perutku. Dan bersamaan dengan itu aku kebangun dan pas banget di azan subuh. Ketika aku jalan ke kamar mandi buat ambil wudhu, tiba-tiba ada darah yang keluar netes di paha. Buru-buru aku bangunin suami dan aku ceritakan semuanya. Paginya kita putusin buat USG dan benar saja, kalau anakku sudah nggak ada. Perutku kosong, nggak ada janinnya lagi. Semua hilang gitu aja. Padahal seminggu sebelumnya aku sudah periksa USG sekalian minta vitamin penguat janin. Di situ semua baik-baik saja dan dokter yang nanganin kehamilanku sampai bingung dan nggak percaya. Kok bisa hilang? Katanya begitu. Sampai pada dimana aku kurang percaya dengan hasil USG pertama, aku putusin buat USG di 3 tempat yang berbeda. Dan semua hasilnya sama, aku down lagi. Benar-benar yang nggak tahu harus gimana lagi. Dan di bulan 10, aku dan suami kembali bertengkar hebat. Aku sampai diusir sama suamiku. Aku lalu pergi dari rumah dan aku nginep selama 3 hari di penginapan. Sampai aku dapat kabar kalau ibu masuk rumah sakit lagi. Aku buru-buru pulang. Ternyata di situ suamiku juga tahu dan ikut pulang ke kampung untuk lihat kondisi ibuku. Entah gimana ceritanya, semua orang sampai membenciku. Aku benar-benar pusing dan bingung harus gimana lagi. Tapi setelah drama panjang itu, akhirnya di bulan 11 tahun 2023, aku dan suami sudah baikan dan lebih tenang. Kita putusin buat berobat lagi di suatu daerah. Ketika tiba di sana, aku kembali di Ruqyah. Dan di situ aku kesurupan lagi. Sampai 4 orang yang memegangiku, gak ada yang mampu saking kuatnya. Kurang lebih seperti ini kalimat yang diucapkan oleh sosok itu. Jika dia tidak bisa memilikiku, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Jadi seharusnya dia mati. Sekitar 2 jam kesurupan, setelah diazani aku sadar. Aku muntah, bersin, menguap, bahkan sendawa. Ternyata bapak itu sudah membantu dari dulu ketika suamiku memberikan foto dan video yang pernah dia rekam sebelumnya. Jadi sampai akhir tahun 2023 kemarin, bapak itu masih bolak-balik ke rumahku untuk mengobati kami dan rumah kami. Dan alhamdulillah, sekarang aku sudah bisa masak dan masakanku enak dan tidak basi lagi. Tidak ada lagi kelabang, cicak atau hewan hitam lainnya. Rumahku sudah adem, tidak panas sesak lagi. Aku pelihara hewan juga tidak mati mendadak. Semuanya mendadak berubah, menjadi baik kepadaku lagi. Dan aku dengar kabar kalau Bowo sekarang menjadi buruh serabutan
karena kerja sana sini selalu tidak bertahan lama. Dan aku bisa memaafkan dia, dan aku selalu berdoa supaya dia mau benar-benar tobat dan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Aku nggak mau membalas dan akan aku serahkan itu semua kepada Yang Maha Kuasa. Pertarungan kami dari tahun 2022 sampai akhir 2023 begitu berat menurutku. Jangan percaya sama kata-kata kita saudaraan aja ya, kita temanan aja ya, karena nggak ada yang murni dari pertemanan atau persaudaraan dari lawan jenis. Pasti salah satunya akan punya perasaan. Dan kalau salah satu dari mereka itu punya ambisi yang kuat dan gelap mata, sudah bisa dipastikan akan ada kejadian seperti di cerita ini. Semoga dari kisah ini bisa kita ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.